Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Amalia Aziza, mahasiswi dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Materi yang saya akan bahas yaitu keberagaman siswa dalam pembelajaran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke pembahasan. Keberagaman siswa dalam pembelajaran. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Di samping itu juga memiliki banyak keterbatasan. Pandangan tersebut merupakan pandangan yang universal, karena pada hakikatnya manusia tetap memiliki keragaman. Keragaman tersebut merupakan potensi atau kekuatan yang dapat dikembangkan melalui upaya pendidikan. Baik, akan ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, yaitu temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Beberapa individu bertemperamen aktif, sedangkan yang lainnya tenang. Deskripsi ini menunjukkan adanya variasi temperamen. Ilmuwan yang mempelajari temperamen berusaha mencari cara terbaik mengklasifikasi temperamen. Tipe-tipe atau jenis temperamen terdiri dari 3 tipe. Yang pertama yaitu easy child, rutinitas yang teratur pada masa bayi periang, merespon secara positif dan cepat terhadap pengalaman baru. Anak yang mudah biasanya memiliki mood positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman yang baru. Contoh, makan dan tidur secara teratur. Yang kedua ada difficult child, perilaku menarik diri, memprotes situasi baru, rutinitas harian yang tidak teratur, lambat menerima pengalaman baru, tampak rewel dan bereaksi negatif. Anak yang sulit cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan lamban dalam menerima pengalaman baru. Yang ketiga ada slow to warm up children. Slow to warm up children memerlukan waktu pemanasan yang lama, mendekati situasi baru dengan hati-hati, kurang bersemangat, adaptasi lambat, tidak aktif, dan suasana hati negatif. Anak yang lambat bersikap hangat biasanya beraktivitas lamban, agak negatif, menunjukkan kelambanan dalam beradaptasi, dan intensitas mood yang rendah. Poin kedua yang saya akan jelaskan yaitu minat. Minat belajar peserta didik. Minat secara umum diartikan sebagai rasa tertarik yang ditunjukkan oleh individu terhadap suatu objek, baik benda hidup maupun benda tidak hidup. Sedangkan minat belajar dapat diartikan sebagai rasa tertarik peserta didik yang ditunjukkan dengan melakukan aktivitas belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat peserta didik, yaitu 1. Bentuk dan intensitas aspirasi, 2. Pendorong motivasi yang kuat, 3. Prestasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas minat pribadi. 4. Minat sejak masa kanak-kanak menjadi minat seumur hidup. Poin berikut yang saya akan jelaskan yaitu gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara termudah bagi seseorang untuk menyerap, menerima, mengatur, dan mengelola informasi yang diterima. Menurut Brown tahun 2000, gaya belajar merupakan cara menerima informasi seseorang dan memproses informasi tersebut dalam proses pembelajaran. Ada 3 tipe gaya belajar, yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Yang pertama ada auditory. Peserta didik auditory lebih mudah menerima materi dengan mendengarkan, lebih senang berdiskusi daripada bahan bacaan, lebih senang mendengarkan guru, cerita, dan lagu-lagu. Dan mereka menikmati variasi seperti refleksi, suara, dan intonasi. Pembelajaran di kelas yang dapat mengakomodasi peserta didik yang auditori, yaitu dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Yang kedua, ada visual. Peserta didik visual belajar dari apa yang dia lihat dan mereka baca. Mereka menyukai ilustrasi gambar dan diagram-diagram. Grafis yang terorganisir adalah alat yang berguna untuk membangun makna visual. Pembelajaran di kelas yang dapat mengakomodasi peserta didik yang visual, yaitu menggunakan metode membaca suatu teks lalu membuat kalimat atau membuat dialog percakapan. Ketiga, ada kinestetik. Peserta didik kinestetik belajar dengan menggunakan gerak, keterlibatan secara fisik dalam melakukan aktivitas pembelajaran yang bermakna dan relevan dalam kehidupan manusia. Pembelajaran di kelas yang dapat mengakomodasi peserta didik yang kinestetik yaitu dengan menggunakan metode eksperimen
atau anak disuruh maju untuk mempraktikkan dialog percakapan. Fakta dalam pembelajaran, tidak semua anak belajar dalam cara yang sama. Sekolah umumnya lebih banyak menyajikan materi secara auditori, lebih sedikit secara visual. Anak kinestetik harus menyesuaikan cara belajarnya agar dapat baik di sekolah. Faktor-faktor gaya belajar. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi kecerdasan, minat, dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian orang tua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. Faktor eksternal, yang pertama ada pengalaman hidup. Komposisi keluarga yang terdiri dari keluarga inti, keluarga besar, keluarga orang tua tunggal. Prestasi akademik dan sosial anak lebih baik, hubungan antara kedua orang tua yang saling memberikan dukungan baik fisik atau emosional biasanya mempunyai anak dengan kemampuan menciptakan atmosfer yang menyenangkan. Lalu, urutan kelahiran anak. Perbedaan perilaku orang tua seperti harapan yang tinggi kepada anak pertama atau anak tunggal. Berikutnya, anak yang dianiaya dan diabaikan. Karakteristik orang tua dan anak yang diabaikan, kualitas lingkungan tempat tinggal, dukungan yang tersedia, tidak hanya dilakukan orang tua yang berekonomi rendah tetapi pada semua kelas sosial, ras, penganut agama, dan kelompok etnis. Poin berikut yang saya akan jelaskan yaitu budaya. Budaya mempengaruhi cara orang untuk berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh, anak Asia menyukai kegiatan akademis sedangkan anak Amerika menyukai olahraga. Perbedaan budaya menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap perilaku anak. Input guru, belajar sebanyak yang guru bisa tentang latar belakang keluarga tiap anak untuk memperoleh pemahaman tentang lingkungan, keluarga, dan tempat anak dibesarkan. Kesimpulan, menjadi seorang guru sekolah dasar bukanlah hal yang mudah. Ia harus memiliki kompetensi yang memenuhi agar bisa mengajar sekaligus mendidik. Menjadi anak yang berkembang, potensi dan bakat yang terdapat dalam diri peserta didik. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, guru mempunyai gambaran mengenai karakteristik peserta didik, sehingga guru dapat membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dan dapat mengakomodasi semua kecerdasan yang terdapat dalam kelas tersebut.